Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap bahwa semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya selalu berdoa untuk seluruh jemaat. Kiranya Tuhan terus memberikan pemeliharaan dan topangannya dan selalu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu, pada hari ini marilah kita kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita berserah diri kepadanya. Kita mohon pimpinannya agar ia memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami. Engkau memberkati kami. Betapa banyak berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami dalam persekutuan ini. Ampunilah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan kami berkenan kepadamu sebagai persembahan hidup kami yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini tidak asing bagi kebanyakan orang Kristen. Sudah hafal, sering dinyanyikan. Di dalam Mazmur 23 ini, Daud menggambarkan dengan sangat jelas bahwa keadaan hidup manusia itu dapat berubah-ubah. Dari padang rumput hijau berubah menjadi padang gurun yang gersang. Dari air yang tenang berubah menjadi badai yang bergelora. Dari berbaring dengan nikmatnya berubah menjadi berbaring sakit. Dari jiwa yang segar berubah menjadi jiwa yang merintih. Dari berjalan di jalan yang rata dan terang benderang berubah menjadi berjalan di lembah kekelaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun demikian di atas segala perubahan tersebut, Allah tetaplah Allah sebagai Allah. Di tempat dimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dan pada saat kapanpun, Ia tetap sama sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Hadir, dan Allah yang Maha Tahu. Dialah penguasa atas segala-galanya. Ia Tuhan atas terang dan gelap. Allah padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ia juga Allah atas lembah kekelaman danau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penggembalaan yang dilakukannya dalam kasih dan kuasanya atas kita anak-anaknya juga tidak mengalami perubahan. Hanya wujud penyertaannya yang berubah. Perubahan wujud penyertaannya itu nampak melalui misalnya di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Pada hari yang indah dan cerah, saat berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, wujud penggembalaannya adalah
membaringkan, membimbing, menyegarkan, dan menuntun. Tongkatnya menjadi tanda kesejahteraan kita. Sedangkan pada hari-hari kelam, hari yang penuh mara bahaya, kita diundang merasakan sisi lain dari kasih dan kuasa penggembalaannya, yaitu penyertaan dan penghiburannya. Tongkatnya berubah menjadi gada yang melindungi kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, Daud tidak mengatakan, "Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mengapa demikian? Oleh karena bukan itu bentuk penggembalaan yang kita butuhkan di waktu atau di saat yang seperti itu. Sebaliknya, ketika kita berada di lembah maut, di lembah kekelaman, Daud tidak mengatakan ia membaringkan aku atau ia membimbing aku berjalan dalam lembah kekelaman. Karena kalau demikian kata-katanya, maka itu berarti bahwa Tuhanlah yang membawa hidup kita ke dalam keadaan yang mencelakakan. Apa yang Tuhan lakukan di saat itu adalah menyertai dan menghibur kita. Itu bentuk penggembalaan yang paling kita butuhkan pada saat-saat seperti itu. Nah, dengan penggembalaan Allah yang baik dan berkuasa penuh atas kita, tidak peduli dimanapun dan kapanpun keadaan kita, bahkan dalam kesesakitan, dalam penderitaan, dalam duka cita, dan dalam kehilangan, maka ada dua hal yang penting yang patut kita peroleh dari Allah kita. Yang pertama-tama, Ia adalah gembala yang baik dan satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Gembala yang melingkupi seluruh aspek hidup kita, seluruh keadaan kita, dan seluruh waktu kehidupan kita. Ia adalah gembala kehidupan kita, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan kita dapat dibingkai dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Bapak Ibu, hidup kita dimanapun dan kapanpun, apapun keadaannya, tidak dibingkai dengan duka dan derita, tetapi selalu dikonteskan dalam kuasa dan kasih penggembalaan Allah. Dengan demikian, sekalipun di tiap aspek dan di tiap waktu kehidupan kita, kita mendapatkan masalah dan membuat kita menderita. Misalnya masalah rohani, masalah jasmani, masalah ekonomi, masalah waktu, dan lain-lain. Tetapi masalah bukanlah bingkai besar kehidupan ini. Kita keliru jika kita mengatakan hidup ini adalah masalah atau hidup ini adalah penderitaan. Saudara, Allah dan kebaikannya lah yang merupakan realitas terakhir dan terbesar dalam kehidupan kita yang melingkupi seluruh hidup kita. Nah, dengan kita menyadari hal ini bahwa Allah sebagai gembala yang tak putus-putusnya menggembalakan kita tanpa peduli tempat dan keadaan, maka ucapan syukur kita seharusnya tidak ditentukan oleh keadaan baik ataupun buruk. Jika Allah tak pernah absen menggembalakan kita, maka kita selalu bersyukur, bukan mensyukuri masalah ataupun kekurangan yang kita terima, tetapi atas kehadiran dan penyertaannya yang sempurna. Entah di waktu susah senang, lancar ataupun tersendat, sakit ataupun sehat, kaya atau miskin, dan seterusnya. Dengan mengucap syukur dalam segala keadaan kita, menyatakan bahwa Allah adalah penguasa atas seluruh kehidupan kita.
dengan Allah sebagai gembala yang baik di padang rumput yang hijau maupun padang gurun yang gersang, di telaga yang berair yang tenang dan sejuk maupun di laut yang bergelora. Maka bukan tempat di mana kita berada, melainkan berada bersamanya, itulah kebaikan tertinggi kita. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berada dalam kesesakan kita, tidak perlu menunggu sampai kesusahan ataupun kesesakan itu berakhir untuk mengalami kebaikan Allah. Tetapi saat kita masih di dalam kesusahan ataupun kesesakan itu, kebaikannya nyata bagi kita. Kita tidak perlu menunggu, melewati, menjadikan malam itu menjadi terang untuk melihat Allah. Dan lalu kita bersukacita. Memang fajar pasti datang, tetapi sudah dapat kita bertemu dengan Tuhan Allah kita. Bahkan dalam kegelapan di saat ini sekalipun, Ia ada dan kita dapat bertemu dengan Dia. Nah, saudara-saudara, tak ada kegelapan lembah kekelaman yang dapat mencegah Allah kita untuk selalu bersama-sama dengan kita dan menghadirkan berkat-Nya, mengalirkan berkat-berkat-Nya kepada kita berupa keintiman dengannya, kenikmatan kehadirannya, penghiburannya, dan sukacitanya. Dengan pengertian ini, saudara-saudara, kita akan mampu tetap tenang dalam situasi seburuk apapun. Selalu saja ada yang bisa kita saksikan tentang keintiman dan kasih-Nya. Ketika kita berada di padang rumput dan air yang tenang, kita dapat bersaksi tentang bagaimana Ia membaringkan, membimbing, menyegarkan, dan menuntun kita. Demikian juga sebaliknya, ketika pada hari-hari pergumulan dan kesusahan kita, di dalam keadaan mara bahaya, kita dapat bersaksi tentang bagaimana Ia menyertai dan menghibur kita. Kesaksian seperti ini akan menjadi berkat yang besar, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena apa? Karena kita menunjukkan siapa Allah itu dan apa yang dilakukannya dalam setiap keadaan. Kesaksian kita ketika berada dalam lembah kekelaman seringkali jauh lebih besar kuasanya, jauh lebih menguatkan dibandingkan kalau kita bersaksi di dalam keadaan baik-baik saja, di dalam keadaan yang lancar-lancar saja, di dalam kelimpahan. Nah, kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, gembala yang baik, yang menyertai kita dan memelihara kita dalam keadaan apapun. Ia ada selalu beserta dengan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman untuk menghibur dan menguatkan kami, untuk menyatakan kembali kepada kami akan kehadiran-Mu dan kepedulian-Mu dalam keadaan kami, apapun itu dan dimanapun Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun kehidupan kami ini, situasi ini berubah-ubah tidak menentu, tetapi Engkau adalah Tuhan kami. Engkau tidak pernah berubah, penyertaan-Mu tetap nyata, dan Engkau terus memberikan berkat-berkat-Mu untuk boleh kami nikmati. Sekalipun itu di saat-saat yang susah, di saat-saat yang sesak, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melihat semua kebaikan-Mu dan merasakan pertolongan-Mu di saat-saat yang susah dan sulit ini.
Terima kasih ya Tuhan, terimalah persekutuan kami dan berkatilah kami. Peliharalah iman kami ingin setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.